Halo viewers, halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan hari ini aku mau ngebahas tentang soal-soal TPS UTBK di YouTube aku. Nah sebenarnya soal-soalnya udah pernah aku bahas di TikTok, tapi karena aku tahu nggak semua orang mungkin yang nonton di YouTube aku punya TikTok, jadi mungkin akan aku bahas di sini juga. Teman-teman ketemu soal seperti ini, deret huruf, hal pertama yang harus dilakukan adalah ubah hurufnya menjadi angka-angka. Biar apa? Biar lebih gampang untuk mendapatkan polanya. Setelah diubah hurufnya menjadi angka-angka, sekarang kita lihat polanya. 24 ke 23 adalah min 1, 23 ke 21 min 2, 21 ke 22 plus 1, 22 ke 20 min 2, 20 ke 19 min 1, 19 ke 17 min 2, 17 ke 18 plus 1, 18 ke 16 min 2, 16 ke 15 min 1. Sekarang kita lihat polanya. Abis min 1 itu udah pasti min 2. Berarti 15 dikurang 2 sama dengan 13. Abis min 2 pasti plus 1. 13 tambah 1 adalah 14. Jadi jawabannya adalah huruf ke-13 dan 14. M dan N. Jawabannya yang D. Sekarang di sini ada soal, jika GHWHU ditambah GVTN sama dengan 10, maka YVZN dikurang QHN sama dengan berapa? Nah, teman-teman, sekarang coba lihat deh. Di sini ada berapa yang dijumlahkan hasilnya 10. Total kata dari GHWHU itu adalah 5. Dari pilihan yang ada, kata 5 itu setara dengan kata 7. Nah, berarti bisa kita tulis 7 sama nih. Dan di sini diketahui G-nya sama dengan T. Berarti yang selanjutnya total angka yang berjumlah katanya 4 apa? 3 kan? Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui G sama dengan T, berarti sekarang kita converse bahasanya. Nah, buat dari A sampai Z, aku mulai dari G, kita tulis G sama dengan T, H sama dengan U, sampai seterusnya. Nah, di atas kita sudah ketahui N sama dengan A. Kita langsung tulis aja N sama dengan A. Ya udah langsung ketahuan kan? Oh, 5. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang Bogor. Sekarang kita ke soal analisis. Pertama, di sini diketahui Dani lebih tinggi daripada Anca. Langsung tulis aja D lebih besar daripada A. Yang kedua, Chandra lebih pendek daripada Ina. Nah, kalau ada kata lebih pendek, untuk memudahkan, pindahkan menjadi lebih tinggi. Jadi kita tulis I lebih besar daripada A. Yang ketiga, Anca lebih tinggi daripada Yaya. Langsung ditulis A lebih besar daripada Y. Yang keempat, Chandra tingginya sama dengan Anca. Berarti bisa kita tulis C sama dengan A. Otomatis bisa kita tulis juga D lebih besar daripada C, I lebih besar daripada C lebih besar daripada Y. Maka yang A, Ina paling tinggi. Nah, di sini belum kita ketahui Dani sama Ina itu lebih tinggi yang mana, tidak ada informasinya. Dan kita nggak boleh berasumsi, makanya A kurang tepat. Yang B, Yaya lebih pendek daripada Chandra. Y lebih pendek daripada C sama dengan C lebih tinggi daripada Y. Ada kan C lebih tinggi dari Y, makanya jawabannya yang B. Ada yang nanya, Kak kalau soal kotak-kotak kayak gini cara cepetnya gimana? Intinya adalah polanya harus sama. Hal pertama yang aku lakukan, aku lihat dulu. Kalau misalnya angka yang ada di dalam itu lebih besar daripada yang ada di luar, asumsi aku adalah kemungkinan besar dikali. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kedua, 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7 dikali 5 sama dengan 35. Berarti di kotak kedua juga harus sama. 14 dikurang 3 sama dengan 11, 20 ditambah 9 sama dengan 29, 29 dikali 11 sama dengan 319. Nah, biasanya kalau angkanya lebih kecil, asumsi aku adalah dibagi atau dikurang. 2 ditambah 4 sama dengan 6, 60 ditambah 12 sama dengan 72. Oh, dapet nih 72 dibagi 6 sama dengan 12. Berarti kotak kedua juga harus sama. 5 ditambah 1 sama dengan 6, 50 ditambah 10 sama dengan 60. 60 dibagi 6 sama dengan 10. Kalau teman-teman ngeliat soal kayak gini, di sini ada 2 kotak. Nah, terus gimana nih Kak cara cari nilai tengahnya? Nah, caranya teman-teman, kalau seperti ini, teman-teman boleh ditambah, dibagi, dikali, atau dikurang. Cuman pola di kotak pertama harus sama dengan pola di kotak kedua. Sekarang coba kita lihat di kotak pertama. Gimana caranya kita bisa dapat angka 29? Nah, cara pertama yang bisa dilakukan adalah 5 dikali 8 sama dengan 40. Lalu yang kedua, 40 dibagi 4 hasilnya sama
sama dengan 10, dan 10 ditambah 19 sama dengan 29. Wah, dapet nih polanya 29, hasilnya dengan seperti ini. Berarti pola di kotak kedua juga harus sama. Pertama, 12 dikali 6, 12 yang kiri, 12 bagian kiri dikali 6 yang bawah sama dengan 72. Yang kedua, 72 dibagi 12 sama dengan 6. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah 6 ditambah 25. Hasilnya adalah 30. Nah, teman-teman, sekarang aku bakal ngebahas lagi tentang soal UTBK penalaran umum bagian kuantitatif. Nah, kalau teman-teman lihat di sini udah ada soal deret. Nah, soal di sini termasuk ke dalam soal yang disebut sebagai deret Fibonacci. Deret Fibonacci adalah deret yang polanya didapatkan dari penjumlahan pola sebelumnya. Contoh, di deret bagian awal di sini ada 1 sama 1. Nah, kita lihat 1 tambah 1 hasilnya 2. 1 tambah 2 hasilnya 3. Taruh 3 di sebelahnya. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Nah, kita udah tahu nih, oh ternyata ini termasuk deret Fibonacci. Teman-teman gak usah jumlahin pola yang sisanya. Langsung teman-teman ke bagian akhir, di 2 angka terakhir, langsung dijumlahkan. 233 ditambah 377 hasilnya adalah 610. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau teman-teman ngelihat soal seperti ini, diketahui L sama dengan 6. Jawaban dari pernyataan yang ada di bawahnya itu kayak gimana? Kalau teman-teman nggak dapat petunjuknya sama sekali, yang harus selalu dilakukan adalah selalu mengacu atau merefer ke bahasa kita. Nah, huruf ke-6 dari bahasa kita adalah F. Nah, teman-teman buat abjadnya dari A sampai Z. Di sini aku mulai dari huruf L dan kita converse dari L-nya sama dengan F. Berarti M-nya sama dengan G, N-nya sama dengan H, sampai seterusnya. Nanti kita dapat converse bahasanya seperti apa. Kalau udah, sekarang yang teman-teman lakukan adalah ubah kata yang ada di bawahnya menjadi kata yang seharusnya. Contoh, di sini diketahui G sama dengan M. Nah, G di bahasa ini termasuk M di bahasa kita. Nanti dapat kata pertama adalah matahari. Kalau diteruskan, pernyataannya berbunyi menjadi matahari terbit dari. Matahari terbit dari timur. Makanya jawabannya yang B. Nah, sekarang aku bakal ngebahas tentang bahasa Panda Cek. Nah, teman-teman, kalau ada soal kayak gini, coba teman-teman lihat. Pertama-tama yang harus diperhatikan adalah lihat kata yang sama. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini kan ada kata yang sama, yaitu ada kata net, dan di sini berarti bisa diartikan bahwa net itu air. Yang kedua, berarti sisanya, vo itu adalah terjun, dan Q itu adalah meja. Nah, karena kita udah tahu vo itu adalah terjun, berarti di pernyataan yang kedua yang vo-me, vo-nya itu adalah terjun dan me-nya itu adalah cinta. Nah, yang ditanya apa arti dari kata meja cinta? Kita udah tahu cinta itu adalah me dan meja itu adalah Q. Berarti bisa kita simpulkan meja cinta itu artinya adalah Q me. Sekarang kita coba ke bahasa Panda lagi. Di sini ada soal, jika Indonesia adalah JOEPOFTJB, maka Tunisia adalah, kalau sesuai konsep, teman-teman harus converse dulu. Berarti I sama dengan J, teman-teman buat abjadnya dari A sampai Z. Nah, kalau udah, kita udah tahu di sini I sama dengan J. Tapi kalau teman-teman perhatikan, di sini I ke J itu cuman bedanya 1 huruf aja. Wah, berarti bisa nih dilihat, I ke J 1 huruf, N ke O 1 huruf. Berarti cara cepatnya adalah teman-teman tinggal menambahkan 1 huruf di kata Tunisianya. Berarti 1 huruf setelah T adalah U menjadi V, N menjadi O, I menjadi J, S menjadi T, I menjadi J, dan A menjadi B. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang kita ke soal logika lagi. Jika dia laki-laki yang tepat, maka kamu mengetahuinya. Premis kedua, kamu tidak mengetahuinya, atau rencana Tuhan pasti baik. Yang ketiga, jika rencana Tuhan pasti baik, maka dia akan melamarmu. Kesimpulan yang tepat, yang A, jika dia bukan laki-laki yang baik, maka kamu tidak mengetahuinya. Yang B, jika rencana Tuhan pasti baik, maka kamu mengetahuinya. Yang C, jika dia laki-laki yang tepat, maka dia akan melamarmu. Yang D, jika kamu mengetahuinya, maka dia akan melamarmu. Yang E, jika dia laki-laki yang baik, maka rencana Tuhan pasti baik. Jika teman-teman jawab yang A, jawabannya salah. Yang B,
Apalagi yang D udah pasti salah dan yang E sangat salah. Jadi jawabannya yang cendol. Kalau teman-teman bisa atau tahu, langsung tulis ya di kolom komen.